Halo, jumpa lagi dengan saya Maria Widi Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerpen karya seorang cerpenis yang produktif. Selain menulis cerita fiksi, beliau juga menulis buku-buku pelajaran bahasa Inggris yang mungkin sudah lebih dari 50 buku yang beliau tulis. Dan beliau meminta kepada saya untuk membacakan salah satu cerpennya. Dan kebetulan yang saya pilih adalah Kupetik Sepotong Bulan. Cerpen ini sudah dimuat di majalah Familia. Bagaimana kisahnya? Oke, silakan simak pada pembacaan cerpen saya kali ini. Kupetik Sepotong Bulan. Cerpen karya Yusuf Priyo Sudiardjo. Aku biarkan senja berlalu tanpa sepatah kata pun sempat kuucapkan. Tak sempat kucatat peristiwa-peristiwa yang menyentuh perasaanku, hingga waktu seperti menggilasku, meninggalkanku secepat kilat, seperti cahaya yang tiba-tiba lenyap ketika listrik padam. Semuanya berlangsung tanpa kesan, bagaikan vas putih yang belum tersentuh sapuan-sapuan kuas. Aku masih berdiri diam memandang kegelapan, memandang langit tanpa hiasan bintang-bintang, menatap lampu-lampu berpendaran samar, mendengar suara parau kata-kata menggigil kedinginan. Ku cari bulan di tengah-tengah kegelapan. Benda bulat itu di angkasa tidak kutemukan. Padahal istriku yang memintanya. Konon bayi dalam kandungannya yang memintanya. Aku sendiri hanya tersenyum geli mendengar permintaan dan penjelasannya. Itu sama sekali tidak logis, tidak masuk akal, seperti dibuat-buat. Aku sering bertanya-tanya apakah pada masa kehamilan seorang perempuan mesti meminta yang aneh-aneh, ngidam, ataukah memang si bayi dalam kandungannya yang membutuhkan sesuatu yang khusus dalam proses perkembangannya? Atau itu hanyalah akal-akalan si istri agar lebih diperhatikan oleh si suami? Entahlah. Tetapi apa salahnya memanjakan istri ketika istri mengandung? Bukankah mengandung dan melahirkan membutuhkan perjuangan yang berat? Kegelapan masih juga menyelubungi malam. Aku sungguh berharap bulan menampakkan wajahnya ketika aku petik bulan itu untuk istriku. Bulan itu akan kubawa pulang dan kusimpan di dalam rumah. Kuletakkan di kamar tidur istriku hingga dia bisa menatap bulan itu lekat kapan saja. Hingga aku tidak perlu berdiri di depan rumah tiap malam untuk menanti bulan menggelantung di atas awan. Tetapi bulan itu tak kunjung datang. Malahan mendung terlihat semakin pekat hingga langit semakin hitam kelam. Hanya kadang cahaya kilat melintas. Itu pun tak mampu menghapus tirai kegelapan. Kegelapan seperti tak terhapuskan, seperti raja yang tak tergantikan. Saat mengandung anak pertama kami, perilaku istriku memang terasa aneh, membuatku cemas. Entah kapan dia mendapat inspirasi untuk memetik bulan. Yang aku tahu, dia memang sering berdiri sendirian di dekat jendela dengan tirai yang terbuka. Dia kadang berdiri di sana selama bermenit-menit, bahkan berjam-jam. Matanya memandang ke atas, ke setiap sudut langit sampai ke ujung semesta. Wajahnya akan bersinar bahagia ketika bulan bisa dia lihat. Bulan seperti selalu menumpahkan kebahagiaan padanya. Walau aku sering tidak yakin apakah benar-benar bulan yang dia lihat, ataukah hanya bayang-bayang yang tercipta oleh pikirannya sendiri. Itu loh Pak, bulan sudah tampak. Bayi yang aku kandung ini bergerak-gerak, kata istriku hampir berteriak sambil tangannya mengelus perutnya. Mana? Itu loh Pak, lihat di sana, itu. Masa sih kamu nggak lihat? Mana sih? Oh ya itu. Aku terpaksa mengatakan iya.
Aku sebenarnya tidak melihat apa-apa. Kukatakan ya hanya sekedar untuk menghibur istriku. Aku tidak tega untuk mengatakan tidak. Aku pernah mengatakan tidak, dan istriku malahan menangis, kemudian menjerit-jerit, menciptakan lengkingan panjang yang getir, hingga malam seperti bergetar, membangunkan burung-burung yang tengah bermimpi mendekap dedaunan. Maka berkali-kali aku berbohong demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan? Ya, ya begitulah. Apakah salah? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Memang kenyataannya tidak ada bulan di langit. Sama sekali tak ada. Bintang pun tak ada. Bagaimana istriku bisa melihat bulan itu? Barangkali hanya pikirannya saja yang mengatakannya. Suatu ilusi yang terlalu berlebihan, hingga imajinasi menjelma sesuatu yang nampak seperti kenyataan. Pernikahan kami sudah berlangsung 2 tahun. Kehidupan kami biasa-biasa saja. Semuanya kami urusi sendiri. Kami tidak pernah berhubungan dengan kedua orang tua kami lagi, juga dengan saudara-saudara yang lain. Sejak semula mereka menentang pernikahan kami. Tak satu pun yang mendukung. Bukan lantaran kami berbeda etnis, agama, pendidikan, atau status sosial, tetapi justru antara aku dan istriku ternyata masih ada hubungan jarak. Istriku sebenarnya adalah sepupuku sendiri. Kami tidak tahu mengapa kami tiba-tiba saling jatuh cinta. Cinta tiba-tiba lahir begitu saja, seperti daun yang tiba-tiba merasakan setetes embun kering. Akhirnya kami menikah dengan dasar cinta itu. Pada waktu itu kami beranggapan, mengapa manusia mesti dibatasi hubungan darah untuk menjalin cinta yang mulia? Bukankah Tuhan menciptakan manusia untuk mencintai siapa saja? Tak terkecuali, bukan? Mengapa mesti ada pembatasan-pembatasan? Kami memberontak, kami melawan. Mereka juga tetap pada prinsip semula. Mereka sebenarnya tidak pernah menentang cinta itu. Yang mereka tidak setuju adalah adanya hubungan darah. Menurut mereka, pernikahan antara orang-orang yang masih ada hubungan darah akan melahirkan anak-anak cacat. Aku masih ingat betul kata-kata ibuku. Anak tak tahu diuntung. Anakmu nanti akan cacat semua, tahu? Si Ria itu masih saudaramu, sepupumu sendiri. Kalau kamu nekat, pergi saja dari rumah ini. Aku tak mau lagi melihatmu. Tetapi Bu, tidak ada tapi-tapian. Aku tidak akan lagi menganggap kamu sebagai anakku lagi. Urus hidupmu sendiri. Jangan sebut aku ibumu lagi. Sudah, sekarang pergi. Aku hanya bisa diam waktu itu. Hatiku seperti teriris-iris. Badanku seperti membeku. Kesedihan membekapku hingga bibirku bergetar. Dalam hatiku katakan bahwa aku selalu menghormati ibuku. Aku akan tetap menghormatinya. Nama ibu tak akan pernah tanggal dalam hatiku. Tak akan pernah. Kalau toh kami berbeda pendapat dan sikap, itu tak akan mengurangi rasa hormatku padanya. Kelahiran anakku semakin dekat. Kami menanti kelahiran anak kami dengan perasaan cemas. Maklum, ini merupakan kelahiran pertama. Berbagai praduga negatif selalu menghantui pikiran kami. Papa, bagaimana kalau anak kita cacat ya? Mama tidak usah berpikiran negatif seperti itu. Itu kan hanya praduga orang. Yakinlah bahwa semuanya akan baik-baik saja, kataku sambil kudekatkan telingaku pada perut istriku. Aku bisa merasakan bayi di dalam kandungan bergerak-gerak seperti ingin memberi pertanda bahwa si bayi turut mendengarkan pembicaraan kami. Anak itu anugerah Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, kataku lagi. Istriku tersenyum. Ya, aku berharap demikian. Kita terima saja apa yang memberikan Tuhan kepada kita.
Dia pasti mempunyai rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Istriku mengangguk. Aku sudah bertekad untuk menerima segala yang diberikan Tuhan. Namun aku sebenarnya juga khawatir seandainya apa yang dulu dikatakan ibu benar. Tetapi akankah hal itu menjadi kenyataan? 2 hari sebelum HPL, istriku merasakan kontraksi. Aku membawanya ke klinik bersalin. Aku duduk di sisi ranjang istriku sambil kupanjatkan doa-doa yang entah sudah berapa kali kuucapkan. Istriku berkali-kali menangis, kadang-kadang menjerit, kadang-kadang mengaduh. Nafasnya tersengal-sengal. Dokter belum juga datang waktu itu. Para perawat sibuk mempersiapkan segala peralatan. Kutatap istriku lekat. Lantas dia berbisik, "Papa, petiklah sepotong bulan untukku." Aku terperanjat. Apa artinya semua ini? Sudahlah, Mama pasti bisa. Bertahan ya, dokter sebentar lagi datang. Aku ada di sini menemanimu. Aku mencoba menenteramkan batin istriku. Kulihat seseorang masuk. Dokter sudah datang. Aku lega. Aku sudah mau melangkah keluar ketika istriku kembali memanggilku. "Pa, petiklah sepotong bulan untukku. Please." "Iya, Ma, pasti." Aku melangkah keluar. Kini semuanya ditangani dokter. Aku memang memilih ke luar ruangan. Aku selalu tidak tega melihat darah dan tangis. Aku duduk di depan pintu, kutatap rerumputan. Lantas kutatap langit yang cerah. Aku tersenyum. Bulan bulat utuh menggelantung di awan. Bulan itu seperti tersenyum, lantas kulihat sebuah bayangan melintas di balik bulan. Bayangan semakin jelas. Bayangan wajah yang sangat kukenal. Bayangan ibuku. Dia tersenyum padaku. Tiba-tiba terdengar tangis bayi. Keras sekali. Lalu kedengar derit pintu. Langkah kaki yang semakin mendekatku. "Pak, selamat. Anak Bapak sudah lahir. Perempuan," kata perawat sambil tersenyum. "Bapak boleh masuk sekarang. Silakan, Pak." Aku melangkah masuk. Kulihat bayiku dalam gendongan seorang perawat. Kulitnya masih kemerahan, berlendir, rambutnya masih basah pekat. Tangisnya belum berhenti. Kutatap lekat setiap bagian tubuhnya, kepalanya, kedua matanya, telinganya, kakinya, jarinya, semuanya. Anak Bapak sehat sekali, juga ibunya. Profisiat ya, kata dokter sambil menepuk bahuku. Terima kasih Tuhan, kataku dalam hati. Kudekati istriku, kucium keningnya, lalu kubisikkan kata-kata di telinganya. "Anak kita sehat, Ma. Perempuan, cantik seperti bulan." Demikian cerpen karya Yusuf Priyo Sudiarjo yang sudah dimuat di majalah Familia. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat mendengarkan kembali cerpen-cerpen saya berikutnya. Bye-bye, God bless you.